Saya mau masuk ke dalam kontestasi Pilpres, karena tadi kita sudah bicara soal pencapaian Anda di DKI, kemudian kasus, hubungan Anda dengan kekuasaan, ini yang paling penting masa depan, kontestasi Pilpres, karena menatap masa depan. Terus terang kami wartawan kaget Pak, karena tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kami dapat informasi bahwa Partai Nasdem akan mendeklarasikan Anda menjadi bakal calon presiden tanggal 3 Oktober. Kenapa kemudian berubah dan mendadak sekali, Pak Anies? Mungkin harus dijawabnya sama Nasdem ya, bukan sama saya ya. Tapi kan pengantinnya Pak Anies. Iya, kan proses pengambilan keputusan itu ada di dalam partai. Saya menghormati sekali proses yang terjadi dalam partai politik. Dan saya berkali-kali mengatakan, Pak, kapan deklarasi, kapan ini? Saya bilang, saya ini adalah gubernur yang sedang menjalankan tugasnya di Jakarta. Proses politik biarkan berjalan oleh partai. Nah, Partai Nasdem dengan segala macam pertimbangannya memutuskan langkah sekarang. Dan saya sampaikan bahwa dengan rendah hati, dengan rasa hormat, saya sampaikan bismillah, insya Allah amanat ini saya terima dan saya siap jalankan. Tetapi detail prosesnya dan lain-lain itu proses internal dalam partai. Dan mereka mengabarkan saya ketika sudah keputusannya final, bukan? Anda kabarnya baru tahu hari Minggu, tanggal 2 Oktober, siang Anda datang ke DPP Partai Nasdem Gondang Dia dan bertemu dengan Pak Surya hanya setengah jam saja. Di situ Anda diberitahu bahwa Nasdem akan mendeklarasikan Anda, itu betul? Lengkap betul informasi. Nggak, kita pengen tahu background ya, meskipun sudah ada deklarasinya, tapi kami harus tahu. Betul nggak Pak? Betul. Jadi dalam waktu setengah jam itu, Pak Surya meminta kesediaan Anda untuk menjadi calon presiden. Sebentar. Okay. Ya. Setengah jam itu kan hari Minggu ya, gitu. Tapi kalau diskusi kan ya bukan setengah jam itu saja kan. Tapi finalnya dari Minggu. Selama ini kan juga kita berinteraksi. Saya pun berinteraksi dengan para pemimpin partai lain. Para tokoh-tokoh partai berdiskusi, bertukar pikiran, itu berjalan terus selama ini. Jadi saya menaruh hormat kepada Pak Surya Paloh. Karena beliau secara konsisten memilih berani untuk mengataskan kepentingan negara, kepentingan republik di atas kepentingan lain-lain. Bagaimana beliau memberikan ruang kepada anak-anak bangsa siapapun, dari manapun. Dan itu bukan hanya kejadian sekarang. Cobalah lihat pemilihan gubernur di mana-mana, pemilihan bupati di mana-mana. Itu sikap dari Pak Surya Paloh itu adalah sikap siapa yang baik, yuk didukung, beliau yang membiayai. Banyak contoh kasusnya, Nana juga dengar pasti kasus-kasus itu. Jadi sikap inilah yang kemudian beliau bawa ketika menghadapi situasi menjelang 24. Jadi saya merasa terhormat dan saya juga sampaikan rasa hormat saya pada Pak Surya Paloh karena beliau konsisten di dalam mengedepankan prinsip kenegarawanan, prinsip kebangsaan, prinsip kesetaraan di dalam mengambil keputusan-keputusan. Mempercepat deklarasi Anda sebagai bakal calon presiden itu adalah bentuk perisai Partai Nasdem karena berkejaran waktu dengan KPK, dengan kasus yang sedang ditangani di KPK, kasus Formula E. Memang betul seperti itu Pak Anies? Saya rasa pertimbangannya lebih kepada waktu saja ya. Toh mereka sudah menetapkan 3 nama sejak bulan Juni. Jadi gini nah, kalau misalnya penetapan nama itu baru minggu lalu, terus minggu ini ditetapkan 1 nama, mungkin itu prematur. Tapi ini sudah ditetapkan sejak bulan Juni ada 3 nama, lalu berujung kepada 1, itu bagian dari proses menurut saya wajar. Anda sudah telepon ataupun berkomunikasi dengan Demokrat dan juga PKS sebelum Anda kemudian menerima pinangan dari Partai Nasdem? Kan begini, percakapan itu jalan terus dengan semuanya. Jadi, dan setahu saya, Partai Nasdem juga berkomunikasi kok dengan semuanya. Tidak ada yang tidak tahu. Istilahnya itu symmetric information, kesetaraan informasi. Jadi partai-partai yang tahu
Dan tiap-tiap partai punya mekanismenya. Karena itu kita hormati mekanisme tiap-tiap partai di dalam mengambil keputusan final untuk hal yang sangat besar. Sosok cawapres yang Anda inginkan nanti seperti apa sih, Pak Anies? Saya pikir habis tanggal 16 Oktober aja ya. Itu belum ada pandangan. Sebenarnya Sosoknya begini, seperti apa? Kalau saya bayangkan ya, seperti yang kemarin tugas di Jakarta juga, adalah orang yang bisa bekerja bersama dengan baik, saling topang, saling isi, dan menjadi mitra dalam arti yang sesungguhnya. Saya harus duduk untuk mereview lagi, melihat apa saja yang menjadi bahan-bahan pertimbangan, dan walaupun oleh Pak Surya Paloh, oleh Nasdem disampaikan bahwa urusan penentuan diserahkan sepenuhnya kepada capres. Anda percaya nggak bahwa partai nggak akan cawe-cawe soal nama cawapres yang akan dipilih begitu? Menurut saya adalah hak dari partai-partai politik untuk mengusulkan nama. Adalah hak dari organisasi manapun untuk mengusulkan nama. Tidak ada yang salah. Kalau ada ketua RT mengusulin, Pak, usulnya nggak ada yang ngelarang juga. Jadi kita juga nggak ngelarang. Tapi menurut saya yang penting adalah siapa yang mengambil keputusan akhir. Itulah yang kunci. Tentang usulan kan boleh dari mana saja. Tetapi kenyataan bahwa keputusan final diserahkan pada capres, itulah yang tadi saya sebut sebagai sikap kenegarawanan. Terakhir Pak, saya harus tanya, tadi Pak Surya mengatakan bahwa terserah Anda kalau Anda mau masuk ke partai atau tidak. Pertanyaannya, Anies Baswedan akan masuk partai nggak? Ini lagi-lagi sikap kenegarawanan nih dari Bang Surya. Dan itu memang jawaban yang benar. Tapi Pak Anies sendiri? Jawaban yang benar. Begini, saya terus ini. Beliau mengatakan tidak mengharuskan, tapi juga tidak mau melarang. Oke? Kan ada yang bilang gini, saya tidak meminta untuk masuk, saya tidak mengharuskan untuk masuk. Oke? Ini beliau mengatakan tidak mengharuskan masuk dan tidak melarang untuk masuk. Jadi sekarang ini saya jalani dulu tugas ini sekarang. Saya sedang dapat tugas untuk menjadi calon presiden. Tapi saya bilang kemarin tadi, saya ini masih tugas di Jakarta Pak, sampai 16. Izinkan sampai 16 itu saya full masih terus ngurus Jakarta. Tidak saya berpikir tentang cawapres, tidak berpikir tentang partai-partai yang lain, tidak. Nanti aja dulu. Izinkan saya tetap fokus di Jakarta. Dan deal, oke. Pokoknya sampai 16 Oktober, saya masih terus menjalankan tugas sebagai gubernur, dan segala urusan yang terkait dengan pemilihan presiden tahun 2024 akan diselenggarakan pada tempo sesudah 16 Oktober. Oke, jadi 16 Oktober kita ketemu lagi untuk bertanya ke Pak Anies kriteria cawapres seperti apa, kemudian warna partai ataupun jaket warna partai yang akan dipilih itu seperti apa warnanya. Kasih waktu dikit. Jadi setelah tanggal 16 akan terjawab banyak teka-teki ya tentang perjalanan politik seorang Anies Baswedan. Terima kasih Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, sudah menjawab banyak sekali pertanyaan yang ada di publik yang sudah kita suarakan. Semoga perjalanan politiknya ke depan lancar. Tadi Anda katakan bahwa tantangannya semakin banyak dan semoga Anda bisa melalui berbagai macam tantangan itu. Terima kasih sekali atas waktunya kepada CNN Indonesia Political Show, Pak Anies. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.